Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham yang cukup aktif di perdagangan hari ini 5 November 2024. Akhirnya IHSG kita rebound dari support kuatnya. Support yang dulu sempat menjadi resisten namun saat ini menjadi support kuatnya. Apakah ini awal bullish market di IHSG kita? Semoga saja seperti itu. Inilah keadaan IHSG kita pada perdagangan 5 November 2024. Sempat koreksi di awal-awal seksi, sempat ke 7.455-an, kemudian diangkat. Secara total transaksi cukup besar, 10 triliun dan ditutup dengan candle hijau, maka sepertinya akan cukup ramai untuk IHSG kita beberapa waktu ke depan. Secara foreign flow pun cukup menarik, asing jualannya sudah mulai berkurang, bahkan terjadi net foreign buy. Foreign sell-nya 3,2 triliun, foreign buy-nya 3,3 triliun. Net foreign buy-nya tipis saja 100 miliar. Namun ini bisa menjadi kabar baik untuk IHSG kita, apalagi untuk portofolio kita yang sudah beberapa hari terakhir merah merona. Sebelum kita bahas beberapa saham yang cukup aktif pada perdagangan 5 November 2024, seperti biasa kita lihat dulu net foreign buy. Wow, net foreign buy pada perdagangan 5 November 2024 adalah Adaro yang paling tinggi. Asing masuk 111 miliar. Ya, 111 miliar. Total transaksinya 1 triliun hari ini. Volume juga cukup besar, menguat 2,80%. Bahkan di awal sesi tadi sempat menguat ke 4.300, sempat menguat 9,16%-an. Namun ternyata banyak aksi profit taking dari para trader sehingga akhirnya dibawa turun untuk Adaro Energi. Kemudian BRMS hari ini asing juga masuk cukup besar 106 miliar. Hebat sekali BRMS ini. Kemarin sempat net foreign buy tipis diangkat namun closing di bawah resisten 390. Hari ini berhasil bertahan di atas resisten 390, berarti true breakout akan melanjutkan kenaikannya untuk BRMS menguat 7,85%. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk BRMS. Kemudian INDF asing juga net foreign buy 100 miliar. TINS asing net foreign buy 65 miliar. BMRI akhirnya BMRI net foreign buy asing menguat 2,59%, asing masuk 59 miliar. Antam asing masuk 29 miliar. Kemarin juga ada asing masuk. Hari ini asing masuk lagi untuk Antam menguat 3,28%. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di Antam tadi pagi. Open sampai dengan low ya tadi pagi, kemudian menguat. Kemudian BBCA net foreign buy juga 23 miliar, Excel net foreign buy, ASI net foreign buy, Bumi juga net foreign buy. Silahkan bagi sobat trader yang punya Bumi masih bisa di hold, ada asing masuk. Kemudian net foreign sell pada perdagangan 5 November 2024 seperti biasa BBRI. Namun buangannya sudah mulai mengecil ya. Asing sudah mulai jualannya melemah 161 miliar, melemah tipis 0,21%. Sepertinya 4.600 BBRI ini akan menjadi support kuatnya dan bisa jadi akan rebound untuk beberapa bulan ke depan. Lalu TLKM hari ini asing jualan 55 miliar, melemah 1,07%. TLKM masih net foreign sell. ACES lagi asing jualan 42 miliar. Last price sama dengan close price pada perdagangan hari ini. Namun ini menjadi warning untuk sobat trader yang punya ACES bahwa asingnya sudah mulai profit taking di ACES. Sempat di bawah turun, namun di akhir sesi tadi di bawah naik. Mungkin saja di bawah naik hanya untuk bisa jualan di harga atas. Namun kemungkinan masih belum bisa breakout di 920-nya. Ya, masih tertahan di 920.
WNVR asing masih jualan 40 miliar, TPIA asing jualan 28 miliar, Bukalapak asing jualan 22 miliar, BBNI menguat 1,89%, ternyata asingnya jualan tipis saja 15 miliar, Brand asing jualan, Sido asing jualan 13 miliar karena sentimen laporan keuangan kuartal 3 yang jelek terus menerus mengalami penurunan untuk Sido. TAPG asing jualan namun harganya naik, CTRA asing jualan turun cukup dalam 3,24%, CTRA sudah turun cukup dalam dari high-nya di 1400 beberapa waktu yang lalu. MRT asing juga jualan. Inilah beberapa catatan net foreign buy, net foreign sell pada perdagangan 5 November 2024. Silahkan dicermati lagi mana-manakah yang bisa kita entry, mana-manakah yang bisa kita investasi untuk jangka panjang. Kalau memang untuk trading jangka pendek, ya silahkan dipilih lagi mana-mana emitennya berdasarkan net foreign buy, net foreign sell. Mari kita lihat IHSG kita terlebih dahulu. Sesuai dengan judulnya, IHSG kita telah rebound. Maaf, salah klik. Ya, ini IHSG kita ya. Pada perdagangan kemarin tertahan di support 7.430-an, kemudian naik. Hari ini candlenya sudah ada candle hijau. Seperti yang kita bahas di video kemarin bahwa bisa jadi candlenya akan seperti di sini ya. Ada ekor, kemudian ada candle hijau. Nah, ketika sudah ada candle hijau ini sudah pertanda baik. Berarti tertahan di support. Semoga saja seperti itu. Volumenya juga hampir rata-rata, tidak benar-benar di bawah rata-rata, sudah hampir rata-rata sehingga candle hijau ini pertanda bahwa sudah banyak big money yang tertarik dengan beberapa emiten di IHSG kita yang memang sudah berada di supportnya, termasuk big bank, beberapa emiten-emiten banking, atau juga beberapa emiten-emiten sektor komoditas yang memang terkena sentimen kenaikan adaro seperti Indi. Ya, ini IHSG kita. Prediksinya seperti biasa. Sobat trader juga sudah bisa memprediksi. Yang jelas ya akan naik, akan turun wajar saja. Namun yang menjadi patokan adalah prediksi kita sudah tepat untuk beberapa waktu yang lalu. Kita sudah perkirakan dari sekitar sini ya bahwa memang akan koreksi ke support. Awal-awal November akan terjadi rebound, harapannya seperti itu dan sudah mulai ada tanda-tanda baik, candle sudah cukup solid. Nanti jika naik ke 7.000 sekitar sini ya, 7.800-an sini, breakout di 7.800 nanti akan menjadi membentuk double bottom ya, double bottom yang ada di atas. Tidak apa-apa kita sebut seperti itu. Yang penting logikanya masuk. Di sini saja bisa double bottom nih kecil. Double bottom kecil kemudian naik. Nah, nanti di sini jika berhasil breakout 7.800 double bottom yang ada di atas kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya untuk IHSG kita. Maka saatnya cash sobat trader yang sudah disimpan beberapa waktu yang lalu, beberapa menunggu bahwa marketnya akan seperti apa, sebetulnya sudah siap-siap untuk kemudian dikeluarkan cashnya. Kita cicil lagi beberapa emiten-emiten yang cukup untuk trading jangka menengah panjang, khususnya untuk trading jangka menengah panjang. Untuk trading jangka pendek kita gunakan modal seadanya saja. Money manajemennya diatur. Yang harus kita manfaatkan adalah modal besar kita untuk entry di emiten-emiten yang memang jelas akan mendatangkan profit kita. Sehingga jika kita floating profit 20% dengan modal 100 juta, berarti sudah untung 20 juta. Nah, untuk trading jangka pendeknya, untuk scalping, modalnya sedikit saja 1 juta. Sehingga kalau misalkan loss 10%, ya hanya min 100.000, tidak kerasa. Money manajemennya diatur seperti itu sehingga aset kita, portofolio kita bisa terus berkembang. Mari kita bahas beberapa saham yang cukup aktif pada perdagangan 5 November 2024. Tentu diawali dengan Adaro Energi Indonesia yang juga sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Di 1 November kita bahas karena kita bahas di sektor energi. Kemarin kita bahas lagi karena memang ada penguatan. Hari ini kita bahas lagi karena candlenya shooting star. Secara teknikal ada norma distribusi, meskipun ada asing masuk cukup besar, 111 miliar.
Namun asing masuk di sini juga dengan tujuan tertentu. Salah satunya adalah ingin mendapatkan AAI, ya. Kalau sobat trader juga ingin mendapatkan AAI, anak induk dari Adaro Energi Indonesia, saat IPO nanti, maka ya bisa mengikuti pergerakan asing. Ya. Kalau turun justru makin dibeli, turun makin dibeli, turun makin dibeli. Kalau memang ingin mengikuti pergerakan asing yang seperti itu. Kalau memang hanya ingin trading jangka pendek menengah, maka candle ini sudah jelas tidak menarik. Tadi ada sobat trader yang tanya apakah entry saat ini masih akan aman. Nah, kita jawab ya belum tentu. Tadi pertanyaannya masih di harga 4.200. Ternyata makin di bawah naik, di bawah naik, di bawah naik. Mungkin ketika di bawah naik sampai ke 4.300, ada penyesalan dari sobat trader yang tidak segera entry ketika di awal sesi tadi open di 4.040, tidak segera entry, sempat naik 9%-an, lalu menyesal, kemudian di bawah turun lagi. Nah, saat di bawah turun lagi jadi lega, tidak menyesal. Ya, begitulah market, volatilitasnya cukup tinggi, maka entry point-nya harus kita pahami secara bersama-sama. Tadi pagi memang open sama dengan low. Sebenarnya ketika open sama dengan low bisa spekulasi buy untuk Adaro karena open gap up, opennya di 4040, low-nya di 4040 ya, sehingga harganya kemudian diangkat naik. Namun ternyata harganya di markup untuk para big money bisa jualan. Candle ini hampir mirip dengan candle pada perdagangan 12 September 2024. Sama ya, karena beberapa sentimen news. Maka bisa kita pantau bahwa secara historikalnya Adaro Energi ketika sudah membentuk candle seperti ini cenderung terbawa koreksi ya. Cenderung dibawa koreksi terlebih dahulu. Para buyer akan cenderung jualan meskipun kondisinya ada asing di sini. Asingnya juga mungkin akan berpikir, wah ini sudah waktunya profit taking ini. Mungkin seperti itu. Kecuali memang nanti masih akan ada big money yang terus-menerus akumulasi Adaro untuk bisa mendapatkan AAI. Nah, itu nanti akan beda cerita. Namun secara teknikal, secara candle, ini lebih besar potensi koreksinya daripada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Sudah menyentuh all time high-nya ya untuk Adaro ini. All time high-nya ada di 4.250. Ya, hari ini sempat ke 4.300, sudah sempat menyentuh all time high-nya, namun ternyata di bawah turun. Maka memang cukup menarik untuk Adaro Energi jika tadi kita berada di atas 4.300. Justru kalau tadi naiknya pelan sampai 4.100 saja. Lebih baik bagi sobat trader untuk bisa entry di sekitar 4.100. Namun karena ternyata di awal sesi diangkat naik cepat, ini merupakan strategi dari big money untuk memarkup harga, memancing para trader-trader untuk bisa membantu menaikkan harga, padahal mereka mengangkat harga sekaligus bisa jualan. Nah, ketika harganya sudah di atas, sudah banyak bid yang dipasang, sudah banyak antrian, mereka jualan perlahan, dihaki, turun sampai ke harga open price-nya. Bahkan turun di bawah open price. Ya, open price-nya ada di 4.060. 4.060. Low-nya ada di 4.010. Maka untuk sobat trader yang sudah punya Adaro dari harga bawah tentu masih bisa di hold. Sangat masih bisa di hold. Sepertinya ini akan cukup kuat sampai nanti benar-benar bahwa AAI IPO. Ketika memang anak induk dari Adaro sudah IPO, nanti kita pantau lagi apakah memang sudah saatnya untuk profit taking habis. Jika memang sobat trader hanya untuk trading jangka menengah panjang, atau jika sobat trader memang dengan tujuan investing, ya tentu bisa di hold. Kalau tujuan investing ingin mendapatkan dividen dari Adaro Energi, silahkan di hold. Meskipun nanti di bawah turun ke 3.000, ya silahkan di hold. Meskipun nanti di bawah turun ke 2.500, ya silahkan di hold. Kalau memang niatnya dividen investing. Tinggal tujuan dari sobat trader itu apa?
harus jelas sehingga nanti perilaku atau keputusan yang sudah terpilih untuk mengeksekusi jual beli itu jelas. Kalau untuk trading ini sudah saatnya profit taking. Ya, kalau sudah berada di bawah, ini sudah saatnya untuk profit taking. Kalau untuk investing tentu masih jauh karena ini sudah hampir mendekati all time high-nya, kemungkinan akan bisa breakout di all time high-nya sekitar 4.250. Karena sudah ada percobaan sekali, kemungkinan akan ada percobaan berikutnya. Semoga saja bisa segera di breakout sehingga sobat trading investing juga bisa mendapatkan profit maksimal. Selanjutnya TINS, kita refresh dulu beberapa untuk bisa mendapatkan update dari foreign-nya ya. Kita coba update karena foreign flow-nya baru tercatat sekitar jam setengah 6, sedangkan saya take video ini tadi dimulai belum setengah 6 dan sekarang sudah setengah 6 lebih. Semoga sudah bisa terbaca foreign flow-nya. Ada sudah terbaca TINS, ya ini sudah mulai terbaca nih foreign flow-nya. Secara teknikal jelas menarik, secara terminologi big akumulasi ya. Ini lebih menarik daripada Adaro Energi. Breakout pattern flag-nya. Berhasil breakout pattern flag-nya di sini. Ya. Kemudian naik. 2 hari mengalami kenaikan untuk TINS. Ya, di sini. Berhasil breakout pada perdagangan kemarin disertai dengan volume besar. Hari ini menguat juga dengan volume besar. Candlenya cukup solid. Hebat sekali bandarnya TINS ini. Big money-nya cukup tertarik. Banyak yang tertarik di TINS. Maka bagi sobat trader yang memang ingin spekulasi buy di TINS, ini jelas sangat uptrend ya. Sudah jelas sangat uptrend, tertahan di EMA 20-nya, kemudian melanjutkan kenaikannya. Membentuk pattern flag, RSI stokastik golden cross, big akumulasi bagus, aslinya masuk 65 miliar. Kenapa tidak kita coba entry di TINS? Tidak ada alasan untuk sobat trader tidak entry di TINS. Mengingat beberapa indikator-indikator yang sangat bagus seperti ini, candlenya cukup solid. Maka pada perdagangan besok 6 November 2024, jika sobat trader ingin entry di TINS, pastikan di awal-awal sesi apakah memang akan langsung naik ataukah akan turun dulu. Jika turun dulu, maka kita antri-antri dekat-dekat 1450. Jika memang akan langsung diangkat naik, maka ciri-cirinya adalah open sama dengan low ya. Jika open sama dengan low, maka kemungkinan akan diangkat naik. Atau jika open gap up. Nah, jika open gap up nanti perlu waspada. Jika open gap up nanti perlu waspada karena ada open gap up yang memang di markup harganya untuk kemudian bisa dijual di atas. Kalau ada tadi masih cukup bagus, open gap up, namun sempat diangkat terlebih dahulu, kemudian baru buat jualan. Ada yang open gap up, kemudian hanya sampai di gap up-nya, di high-nya tidak ditembus, ternyata malah bawah turun. Nah, nanti kita pantau-pantau lagi TINS. Sebenarnya ini cocok untuk BSCP, namun BSCP juga tetap tidak menentu, risikonya lebih besar daripada rewardnya. Maka kita pantau lagi pada perdagangan besok. Jika memang menarik ada koreksi-koreksi, bisa manfaatkan koreksi. Pasti jika nanti koreksi ini akan ada buyer-buyer yang HK TINS sehingga harganya akan diangkat seperti di perdagangan 5 November ini. Sempat di bawah koreksi, low-nya ada di 1365, di bawah turun dari harga open-nya, open gap up ya, ini juga open gap up, di bawah turun ke last price-nya, ternyata diangkat lagi, banyak buyer yang tertarik ya, asing-asing tertarik sehingga ada big akumulasi di sini dan akhirnya menguat 11,36%. Wow, cukup besar sekali. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di TINS Timah TBK. Masih cukup menarik untuk perdagangan besok yang keluar YP, DR, OD, NI, BG
termasuk BP, AZ, AK, AI, ZB. Masih bisa dipantau untuk perdagangan besok bagi sobat trader punya dari ke bawah, masih bisa di hold ya. Kita sudah buatkan trading plan di sekitar sini. Ketika konsolidasi di 1280 ya, kita buatkan trading plan, sementara akan naik, turun, masih belum kena CL kita, ternyata diangkat naik 2 hari berikutnya. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry karena trading plan Joy Trader yang kita share di channel. Ini jelas sudah sangat uptrend, akan melanjutkan penguatannya karena memang belum patah tren. Bisa kita manfaatkan trading jangka pendek jika mau trading jangka pendek, atau trading jangka menengah panjang kemungkinan bisa ke 1600, 1650 untuk timah TBK. Selanjutnya Akra yang hari ini menguat 4,62%. Kita bahas karena kenaikannya juga cukup bagus, candlenya cukup solid, breakout previous high sebelumnya ada di 1355 dan bertahan di atas high sebelumnya, closing di 1360. Secara terminologi ada peak akumulasi, foreign masuk tipis 1 miliar, yang keluar YP, PD, ZP, SQ, CPBK, yang masuk DR, CC, YU, AK, KZ, DP. Ya, secara terminologi menarik, secara foreign flow menarik, secara teknikal ini bisa jadi hanya rebound sesaat. Ini bisa jadi hanya rebound sesaat. Support kuatnya ada di 1250. Ini tertahan di support psikologis 1300. Masih besar potensi untuk Akra melanjutkan koreksinya. EMA 20 sudah dead cross kembali EMA 50-nya. Dead cross masih akan melanjutkan koreksinya. Ya, ini kita lihat supportnya ya di sini. Supportnya ada di 1250. Kita coba lihat historicalnya di sini. Pada perdagangan berapa ini? Tanggal 2 Agustus ya. 2 Agustus setelah koreksi cukup dalam, 2 Agustus ini menguat 2,7%. Namun penguatannya ya hanya penguatan saat, karena namanya saham ada naik ada turun. Maka naik dulu, kemudian baru turun. Ini pun ada naiknya dulu turun, ada naiknya dulu turun. Maka adaro bisa jadi patternnya akan seperti itu. Ya. Meskipun terkadang juga di sini bisa jadi turun kemudian naik, nggak turun lagi, justru naik terus. Jika sobat trader memang tertarik untuk spekulasi buy di Akra, maka pada perdagangan 5 November ini bisa menjadi titik awal kenaikan Akra. Kita pantau saja, jika memang tetap bertahan di atas 1300, potensi memang akan melanjutkan penguatannya. Namun, volume perdagangan 5 November ini cukup kecil, meskipun asing masuk, maka masih rawan koreksi. Kenaikan 5 November ini cukup besar karena memang sudah turun cukup dalam ya. Sudah turun cukup dalam, turun. Naik sekali, turun. Karena sellernya cukup dalam menekan, sehingga ketika naik dengan volume kecil pun bisa naik tinggi. Ketika ditekan cukup dalam, meskipun volume kecil, naiknya cukup tinggi. Ini terjadi di beberapa emiten, termasuk di Akra. Nanti kalau sobat trader memang menjumpai beberapa emiten yang memang ditekan cukup dalam, kemudian naiknya tinggi namun volumenya kecil. Ya. Salah satunya karena memang beberapa seller yang ada di sini mencoba membiarkan harganya naik begitu saja, sudah. Seperti di sini. Naiknya kan lumayan, 3%. Naiknya 3%, yang di sini naiknya 2,74%. Naiknya cukup tinggi karena memang dibiarkan naik untuk sellernya bisa kembali jualan. Nah, ini juga dibiarkan naik untuk bisa jualan lagi. Kemungkinannya seperti itu. Sehingga dibiarkan naik, overnya tidak dijagain, untuk kemudian memancing beberapa trader
Di hari berikutnya nanti pasang di bid untuk bisa mendapatkan AKRA. Nah, saat sudah pasang di bid nanti baru dihaki dengan volume besar. Seperti di sini. Naiknya volume kecil, koreksi, volume kecil, namun kemudian merasa bahwa trader merasa bahwa akan bertahan di support sehingga mereka pasang di bid. Akhirnya dihaki. Koreksi volume besar. Bisa jadi besok akan ada koreksi lanjutan untuk AKRA. Kalau sobat trader yang memang ingin trading jangka pendek, ya bisa pantau AKRA. Nanti kalau memang tekanannya cukup dalam, bisa spekulasi buy di AKRA. Perdagangan 5 November ini open sama dengan low, maka kemudian naik. Maka jika bisa dipantau jika open sama dengan low. Kalau untuk trading jangka pendek, bisa spekulasi buy di AKRA. Kalau untuk jangka menengah panjang, lebih baik pilih emiten yang lain karena ini sedang downtrend cukup dalam, ya. Pergerakannya mungkin akan tertahan. Ketika naik, kemungkinan akan tertahan. Kalau memang niatnya untuk trading jangka pendek, jangka menengah panjang, lebih baik pilih emiten yang lain untuk sementara ini. Selanjutnya, Antam. Pada perdagangan 5 November, secara fundamentologinya netral, asingnya kembali masuk 29 miliar. Hari ini menguat 3,28%, closing di 1575. Sudah hampir dekat dengan resisten di 1590 ya. Kemungkinan jika ke 1590 akan ada koreksi-koreksi minor sebelum nanti jika memang benar-benar kuat akan berhasil breakout 1590 kemudian melanjutkan kenaikannya. Masih cukup menarik untuk Antam. Breakdown dari EMA 20-nya ternyata tertahan di EMA 50. Pas di support 1480-an. Bertahan di support 1480-an kemudian naik. Candlenya cukup solid, sangat solid sekali. Open sama dengan low pada perdagangan hari ini, closing di 1975. Tidak ada ekor sama sekali di atas, masih akan ada potensi kenaikan. Namun, kemungkinan akan tertahan di sekitar 1590. Jika memang benar-benar kuat, harusnya breakout 1590, 1600, kemudian bertahan di atas 1600. Jika memang tidak begitu kuat, mentok resisten, kemungkinan akan koreksi minor. Sebelum nanti, kalau memang Antam akan seperti TINS, ya nanti bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Cukup menarik untuk Antam, enjoy profit bagi sobat trader yang entry di Antam. Sudah kita buatkan trading plan, ini sudah sampai pada TP1-nya ya, 3%-an. TP1 3%-an. Enjoy profit. Kalau untuk investasi jangka panjang tentu ini sangat menarik. Kemungkinan ini akan bisa mengikuti TINS jika melihat sesama BUMN, Antam BUMN, TINS juga BUMN, kemungkinan ini akan bisa melanjutkan kenaikannya seperti TINS yang juga menguat cukup tinggi beberapa waktu belakangan ini. Apalagi pada perdagangan 5 November ini menguat 11%. Lalu kita singgung sebentar BRMS yang pada perdagangan hari ini kembali menguat. Kemarin sudah kita bahas dan membentuk candle shooting star. Dan ternyata kembali menguat lagi, berhasil breakout 390, bertahan di atas 390. Bahkan closingnya ada di 412. Cukup solid candlenya, normal akumulasi, bahkan asing masuknya kembali besar sekali. 106 miliar. Sangat menarik untuk BRMS. Mari kita lihat top buyer-nya di average berapa. Oh, top buyer-nya ada di average 398. Cukup jauh dari last price. Maka, jika pada perdagangan besok 6 November 2024 kalau dibawa koreksi ke 400 ke 390-an bisa kita coba spekulasi buy. Supportnya cukup dekat ada di 390. Kemungkinan ini akan melanjutkan uptrendnya. Membentuk cup and handle ya ini. Cup handle. Sangat bagus sekali. Patternnya sangat bagus sekali. Jelas uptrend. Harusnya tetap terus berada di atas 390. Sepertinya masih belum selesai untuk kenaikan dari BRMS ini. Hanya konsolidasi sebentar, kemudian naik. Bahkan di sini belum sempat dikasih ke 350 sudah naik lagi. Masih bisa dipantau untuk BRMS pada perdagangan esok hari 6 November 2024. Jika koreksi-koreksi, kesempatan untuk beli. Jika memang langsung naik, ya hati-hati, jangan kejar-kejaran harga. Takutnya nanti kejar-kejaran harga justru diangkat naik. Jika melihat volume,
lebih kecil daripada kemarin karena memang volume pada perdagangan 4 November ini tidak hanya volume buyer, namun ada volume seller. Di dalamnya ada volume seller. Sedangkan volume 5 November ini hanya volume buyer. Transaksinya hanya buyer, cukup solid. Meskipun kecil, namun ini candlenya cukup solid sehingga ya 50-50. Apakah memang akan langsung naik atau akan turun. Namun strateginya sudah kita jelaskan, justru kalau koreksi-koreksi ke dekat 400 bisa spekulasi buy. Namun kalau emang langsung naik, ya jangan kejar-kejaran harga. Kalau emang dibuka 4 sama dengan low dan memang masih ada keramaian, masih ada momentum, HK saja. Kemungkinan akan bisa ke 430, kemungkinan akan bisa ke 440 untuk beberapa hari ke depan. Mari kita lihat pergerakan BRMS akan sampai mana di akhir tahun. Selanjutnya Dewa, hari ini breakout di resist sideways-nya 98-an, bertahan di 102, closing di 102. Breakout resist psikologis ada di 100, closing di 102. Secara bendermologi normal akumulasi, namun ternyata asingnya jualan 5 miliar. Jika berpatokan pada asing, maka sebenarnya lebih baik di BRMS, namun pergerakannya hampir mirip antara BRMS dan Dewa, dan memang kenaikan Dewa ini masih belum begitu tinggi daripada BRMS. Jika melihat kenaikan BRMS yang sudah 100% sejak awal-awal harga sebelum kenaikannya ada di 150, ya, ini kan awalnya di 150, berarti sudah hampir 200%. Nih dari sini nih, 160-an nih. Kemudian naik kencang. Dewa ini masih baru di sekitar sini. Baru konsolidasi di sekitar sini, masih belum naik kencang. Maka jika memang sama-sama akan digoreng dalam tanda kutip, kemungkinan Dewa ini juga bisa akan naik seperti halnya BRMS. Kenaikannya akan cukup kencang karena ini masih baru stake 2, konsolidasi di stake 2. Breakout 110 kemungkinan akan semakin kencang. Closing hari ini di 102. Candlenya cukup solid, volumenya cukup bagus, normal akumulasi harusnya masih akan melanjutkan kenaikannya. Supportnya di 97, 98. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan lagi untuk Dewa karena ini cukup menarik untuk day trading. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold, lebih baik di hold untuk bisa mendapatkan cuan maksimal di Dewa daripada coba jualan nanti harus cari entry point yang baru lagi. Lebih baik jika memang sudah dapat harga murah ya di hold saja. Kalau koreksi-koreksi tetap tenang, tetap sabar selama bertahan di atas 98, 99 kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Nanti silahkan dipasang trading stop jualannya ketika memang sudah ada candle seperti ini ya. Candle memberikan arah kalau seperti ini. Kalau sudah ada candle seperti ini, jual habis tidak apa-apa. Strategi jualannya harus diatur sama dengan sobat trader mengatur strategi beli. Jangan asal jual karena nanti bisa kehilangan profit yang cukup banyak yang harusnya bisa didapatkan. Selanjutnya INDF pada perdagangan 5 November 2024 menguat 5,70%. Indofood sukses makmur, cukup menarik. Sejak perdagangan 1 November ini sangat menarik karena koreksinya justru ditampung asing. Dan asing terus-menerus masuk nih. Sejak 17 Oktober, asing masuk, terus-menerus masuk. Secara fundamental memang netral. Karena memang sepertinya yang mengakumulasi justru asing, bukan domestik. Ya. Yang akumulasi justru asing, bukan domestik. Ini yang lokal-lokalan sepertinya justru jualan tipis-tipis. Asingnya masuk cukup besar, 100 miliar. Wow. Masih akan melanjutkan kenaikannya untuk INDF. Berhasil breakout high-nya di 7.600, menguat cukup tinggi perdagangan 5 November hari ini 5,70%. Jika memang ada koreksi-koreksi, bisa untuk spekulasi buy kalau memang ingin buy di Indofood. Pergerakannya memang kadang cepat, kadang lambat. Bagusnya memang untuk jangka menengah panjang. Ya. Jika sobat trader spekulasi buy di bawah sini, sejak bulan Agustus, sekarang sudah floating profit cukup tinggi. Bottomnya ya di sekitar sini. Coba kita ukur. Trading jangka menengah itu lebih tenang, tidak perlu memantau market setiap hari.
dan lebih bisa maksimal keuntungannya. 32%. Sudah 32% dalam waktu 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November awal. Angel profit bagi sobat trading berniat investasi di NDF, beli di harga bawah atau berniat trading jangka menengah panjang. Angel profit masih terus-menerus melanjutkan kenaikannya. Volume perdagangan hari ini 5 November juga cukup besar, sangat besar. Lebih besar daripada kemarin dan open gap up menunjukkan bahwa memang minat buyer di NDF ini masih cukup besar sehingga harganya terus-menerus diangkat naik. Banyak yang rebutan lembar sahamnya sehingga harganya naik. Secara chart daily masih belum patah tren, tertahan di MA20 kemudian naik. Sudah hampir menyentuh high-nya di sekitar 8.250 ya. High terdekat ada di 8.250 sekitar sini. Jika berhasil berikut di 8.250, kemungkinan akan bisa menuju ke sini berapa nih? 9.000 ya. High-nya ada di 9.200, sudah hampir mencapai all time high-nya. Cukup menarik untuk INDF. Sejak bulan Juli, asing terus-menerus masuk ya. Asing terus-menerus masuk. Sepertinya akan melanjutkan tren positifnya untuk Indofood sukses makmur. Selanjutnya kita bahas sektor batubara yang lain yaitu Indika Energi yang hari ini menguat 4,58%. Secara fundamentologi ada peak akumulasi meskipun asing jualan tipis 500-an juta, kemarin asing ada masuk. Perdagangan hari ini closingnya di 1.600 sempat menguat ke 1.620 namun tertahan di resisten MA50 ya. Tertahan di resisten 50 sehingga closingnya di 1.600. Masih cukup menarik untuk Indi. Tentu kita pantau lagi untuk perdagangan besok. Kemungkinan akan ada koreksi minor untuk Indi karena seperti akan tertahan di MA50-nya ya. Justru jika ada koreksi-koreksi di Indi kita bisa spekulasi buy 1.560, 1.570. Jika dapat area 1.560, 1.570, 1.580, kita bisa coba spekulasi buy untuk Indi. Jika memang besok pada perdagangan 6 November 2024 open low bisa langsung spekulasi HK, maka kemungkinan akan breakout di MA50 dan bisa melanjutkan uptrendnya untuk Indi. Mengingat energi Adaro Energi juga sudah kembali mengalami penguatan ya. Ini harus breakout di MA50-nya dulu syaratnya. Karena ini tertahan 550 naik, breakout down 520, breakdown 550. Syaratnya harus breakout 550 dulu untuk bisa naik kembali ke 1650-an. Singkat untuk Indi. Lalu Emior. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa Emior ini sudah breakdown dari support di 2600. Hari ini asing jualan lagi 8 miliar ya, berarti memang sudah saatnya untuk kita wait and see terlebih dahulu di Emior. Secara fundamentologi normal akumulasi sempat menguat ke 2650 namun closingnya di 2600. Masih belum mampu bertahan di atas 2600 ya. Masih belum mampu breakout resisten 2600-nya. Volume pada perdagangan 5 November juga volume kecil seperti halnya Akra. Kenaikannya cukup tinggi pada 5 November ini memang sengaja dibiarkan, overnya tidak ditebalkan dan tidak banyak yang hagi sehingga volumenya cukup kecil dan dibiarkan naik begitu saja. Sampai kemudian pada perdagangan esok ya, pada perdagangan beberapa waktu ke depan di bawah koreksi bidnya dipasang sehingga big money-nya bisa jualan hagi bawa turun. Jika memang ini akan melanjutkan uptrendnya, maka ini akan membentuk head and shoulder mini. Head and shoulder kecil di sini ya. Ini shoulder, ini headnya. Kemungkinan akan ada head berikutnya. Jika memang Emior akan melanjutkan uptrendnya. Kalau memang mau melanjutkan uptrendnya. Jika memang Emior berhenti dari uptrendnya, patah tren, dan breakdown di MA 200-nya, ini tadi MA 200, breakdown di MA 200-nya, maka ini memang akan membentuk lower high. Ini high,
ya, high, lower high, ini high-nya di sini yang paling tinggi, high, lower high, ini lower high. Tinggal nanti akan breakdown dari 2480 atau tidak. Nanti jika closing di bawah 2880, maka breakdown EMA 200 dan akan melanjutkan downtrendnya. Penentuannya untuk beberapa hari ke depan, Emior. Jika nanti tertahan dan memang berhasil membentuk head and shoulder, maka kita bisa spekulasi buy on breakout jika breakout 2600-nya. Saat ini belum breakout, masih tertahan ya. Masih besar potensi untuk bisa koreksi di Emior. Kemungkinan akan koreksi kembali ke 2550, kemungkinan akan koreksi kembali ke 2500. Silahkan wait and see terlebih dahulu untuk Emior. Beberapa emiten yang aktif pada perdagangan 5 November 2024, ada yang bisa untuk spekulasi buy, ada yang bisa wait and see, maka dianalisa kembali, analisa mandiri, manakah emiten-emiten yang memang sekiranya sobat trader tertarik, yang memang menurut sobat trader bisa mendatangkan profit yang cukup maksimal. Investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan tulis di kolom komentar emiten yang ingin dibahas pada video berikutnya. Assalamualaikum.